Dinikahi Om-Om Part 2. Bagian 5. Kesedihan Winda. Mataku melebar sempurna menyadari keberadaan Winda secara tiba-tiba. Kupikir dia tertidur. Apa mungkin dia terbangun karena mendengar perdebatanku dengan Anggraini? Kenapa Kak Raka di luar? Sembari mengucek-ngucek matanya, dia menatap kami secara bergantian. Loh, kok dokter juga ada di sini? Ada apa, Dok? Apa terjadi sesuatu? Tampaknya dia tidak menyadari atas apa yang baru saja terjadi. Aku menghela nafas lega. Alhamdulillah, apa yang aku takutkan tidak terjadi. Anggraini terlihat menatap tajam ke arahku. Aku tidak mengerti dengan niatnya bersikap seberani itu padaku. Winda yang terlihat bingung berjalan ke arahku. Wanita itu sepertinya baru tersadar dari tidurnya dan baru menyadari kalau aku berada di luar kamar bersama dokter cantik itu. Kak, kok malah bengong? Apa ada masalah dengan Hasan? Sehingga Bu Dokter berada di sini malam-malam begini. Dia mencecarku dengan pertanyaan itu. Sesekali dia melirik ke arah Anggraini yang terdiam dengan wajah kesal. Enggak, Win. Dokter Aini baru saja selesai tugas dan kebetulan kami bertemu di sini. Aku berbohong untuk menyelamatkan Winda dari kesalahpahaman. Iya nih, kebetulan kami bertemu di sini dan berbicara sebentar. Ucap Anggraini dengan santai seolah apa yang baru saja dia lakukan bukanlah sebuah kesalahan. Gantian Kak Raka yang tidur gih. Aku udah segar. Ucapnya meraih tanganku masuk ke dalam kamar perawatan. Degup jantungku yang sempat bertalu tidak karuan sekarang mulai tenang. Ya Allah, semoga ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya Anggraini bersikap seperti itu padaku. Aku merebahkan tubuh di atas sofa. Rasanya begitu tegang tadi. Pekerjaan yang kuniatkan selesai malam ini terpaksa ku jeda. Biarlah besok subuh aku bangun untuk menyelesaikannya. Pagi menjelang, artinya putra kami sudah bisa pulang. Begitu gelisah semalam menunggu pagi. Tidak ingin peristiwa yang terjadi antara aku dan Anggraini terjadi lagi. Sungguh itu sesuatu hal yang mengerikan jika sampai Winda melihat hal itu. Bisa-bisa tinjunya melayang lagi ke arahku, seperti saat kita berdua baru menikah. Win, aku keluar dulu ya, menyelesaikan administrasi. Winda mengangguk menanggapi ucapanku. Kok aku merasa dia jadi irit bicara hari ini? Tangannya sibuk menyiapkan tas dan segala keperluan Hasan. Senyumnya juga memudar tak seperti biasanya. Hal-hal kecil saja bisa membuatnya nyerocos tidak jelas. Kulangkahkan kaki keluar kamar. Rasanya ada yang kurang jika tak melihat senyum ceria istriku di pagi hari. Tetapi memaksanya untuk tersenyum sepertinya tidak mungkin. Kelihatan sekali kalau dia lagi bad mood banget. Tiba di meja resepsionis, aku menyelesaikan semuanya. Aku segera buru-buru pulang. Aku kangen putri kecilku Fatimah. Oh ya, apa mungkin Winda juga merasakan hal yang sama? Bisa jadi moodnya jelek hari ini karena merindukan anak kami. Kupercepat langkahku menuju kamar, akan tetapi terhenti di depan pintu. Kudengar suara Anggraini di dalam sana. Sedang apa dia? Bukannya tadi dia telah memeriksa keadaan Hasan? Tadi pagi sebelum mengizinkannya pulang. Seperti seseorang yang menguping pembicaraan tetangganya, kutempelkan kupingku pada daun pintu berharap bisa mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Belum beberapa menit pintu terbuka lebar dan menyaksikan Anggraini menatapku tajam. Wajahnya terlihat sangat kesal dan marah. Aku salah tingkah mendapat tatapan seperti itu. Persis harimau lapar hendak menangkap mangsanya. Enggak baik menguping pembicaraan orang, seru Winda dari dalam, membuatku tersadar kalau Anggraini sudah menghilang dari hadapanku. Siapa juga yang nguping? Balasku melangkah mendekatinya. Kulihat wajahnya sedang tidak bersahabat. Aku jadi khawatir Anggraini menyampaikan sesuatu yang tidak padanya. Semua itu
tidak menutup kemungkinan mengingat sikap berani Anggraini semalam padaku. Kita pulang sekarang. Ketusnya sembari menghempas tas yang berada di tangannya. Wajahnya yang menggemaskan berubah seram saat bad mood seperti sekarang. Dengan hati-hati, dia menggendong putra kami. Sama si Hasan dia lembut, tapi kok sama aku memperlakukanku seakan aku ini monster. Jadi ingat awal-awal pernikahan kami. Ngapain senyum-senyum? Emangnya ada yang lucu? Tanyanya Ketus melirik tajam ke arahku. Kukatupkan bibir tersenyum getir menanggapi sikap Ketusnya. Ya salam, salah aku apa? Enggak, kamu cantik kalau lagi kalem kayak gitu, ucapku asal. Oh ya? Jadi biasanya nggak cantik gitu? Nah kan, kenah deh aku. Harus bilang apa lagi untuk membuatnya tersenyum? Bukan itu maksud aku, Win. Kamu itu selalu cantik di mataku. Bahkan saat tidur pun kamu selalu kelihatan cantik. Ngomong apa aku ini? Kok jadi belibet kayak gini sih? Gombal, ucapnya lirih, sembari memonyongkan bibirnya. Rasanya ingin ku kecup bibir itu. Sungguh menggemaskan istri bocahku ini. Winda melangkah cepat mendahuluiku menuju lobi rumah sakit. Aku mengejarnya berusaha menjejeri langkahnya. Kurai jemarinya lalu kugenggam erat. Aku tahu dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Biasanya dia akan luluh dengan genggaman hangat dariku. Winda menoleh sekilas ke arahku, berusaha melepas genggaman tanganku. Tetapi aku justru mempererat genggaman itu hingga akhirnya dia pasrah. Winda istriku adalah wanita yang belak-belakan, tetapi hatinya lembut. Dia tidak akan tega melihat wajah memelas dariku. Kubuka pintu mobil untuknya dan segera melajukan mobil itu tanpa sepatah kata pun. Saat marah seperti itu sebaiknya aku tidak mengganggunya. Daripada kena semprot panjang tanpa jeda, lebih baik diam dulu. Kalau hatinya sudah tenang, aku yakin akan bicara sendiri. Aku tidak tahu pasti apa masalahnya, tapi melihat sikapnya aku yakin bukan masalah sepele. Winda itu wanita yang cuek, tidak mudah terpengaruh oleh masalah yang belum jelas ujung pangkalnya. Aku ingat bagaimana dulu dia mengatasi masalahku dengan Elena. Justru dia lebih tanggap dariku. Jika kalau sekarang dia bersikap begitu, pasti ada hal besar mengganggu pikirannya. Sampai di rumah, kami disambut oleh Papa dan Bi Ina. Setelah berbasa-basi sebentar, Winda langsung menyelonong masuk kamar kami. Istri bocahku itu mendekati Fatima yang sedang tidur pulas. Pasti dia sangat merindukan anaknya, sama sepertiku. Pelan dia letakkan Hasan di box bayi. Sejak tadi bocah itu tertidur. Mungkin efek obat selama di rumah sakit. Sekarang kami berdua dalam keheningan. Aku ragu memulai pembicaraan. Kulihat Winda menyiapkan pompa ASI. Seperti biasa, dia selalu meluangkan waktunya untuk memompa ASI untuk anak kami. Mau dibantuin? Ucapku mengerling nakal ke arahnya. Siapa tahu dia mau tersenyum mendengar kelakarku. Tanpa kuduga matanya langsung melotot ke arahku. Dia terlihat sangat kesal membuatku salah tingkah. Maaf sayang, cuma bercanda. Kupeluk tubuhnya dari arah belakang. Biasanya dia luruh jika kuperlakukan romantis seperti itu. Karaka apaan sih? Jangan pegang-pegang. Bentaknya menepis tanganku. Ada apa sih Win? Masa suami mau peluk ditolak? Ntar dosa loh. Kembali kurai tubuhnya. Kali ini kudekatkan wajahku padanya, hingga membuat aku gemas sendiri dengan sikapku. Niatnya mau romantis, justru terlihat lucu melihat reaksi Winda yang melotot ke arahku. Tiba-tiba Winda membenturkan kepalanya ke dahiku. Astagfirullah Winda, sakit tahu. Teriakku mengelus dahiku yang terasa panas akibat benturan itu. Apa kepalanya terbuat dari batu? Keras amat. Aku meringis, jujur aku kesal atas sikapnya. Tetapi memarahinya juga tidak akan menyelesaikan masalah. Win, ada apa sih? Cerita dong. Ku coba melembutkan suaraku sembari mengajaknya duduk di atas kasur.
Sepertinya ini butuh penanganan khusus. Aku mau pompa ASI, Kak Raka jangan ganggu, sahutnya kembali meraih alat pompa yang diletakkan di atas meja. Buru-buru kupegang tangannya kemudian menggiringnya dalam dekapanku. Aku tahu dia sedang sedih, tetapi aku tidak tahu apa yang membuatnya jadi seperti itu. Kurasakan guncangan tubuhnya dalam dekapanku. Astagfirullah, dia sedang menangis. Berusaha kutahan keinginan tahuanku dengan membiarkannya menuntaskan rasa sedihnya di dadaku. Kata orang, dada suami adalah tempat sandar ternyaman saat merasa sedih. Betul atau tidak, teori itu nanti kutanyakan pada Winda. Ya nggak sih? Setelah puas menangis, Winda mengangkat wajahnya menatapku. Kuelus pucuk kepalanya lembut. Tampaknya amarah dan kesedihan yang tadi tergambar di wajahnya mulai memudar. Kak, apa benar aku ini ibu yang buruk? Tanyanya lirik, masih terisak. Siapa bilang? Kamu itu ibu terbaik untuk anak-anak kita, sayang. Ku tatap matanya dalam untuk menguatkan keyakinannya akan kata-kataku. Kata dokter Anggraini, aku ini belum pantas jadi ibu. Belum saatnya. Kini aku mengerti apa yang menjadi sumber masalahnya. Dan kamu percaya padanya? Tanyaku. Tentu saja, Kak. Dia itu kan dokter. Tentu dia lebih tahu. Ucapnya memilin ujung jilbab yang dikenakannya. Mana dia tahu? Dia kan masih gadis. Belum pernah merasakan mengasuh anak. Ucapku berusaha menghiburnya. Menurut artikel yang pernah aku baca, seorang wanita itu akan sangat terpukul saat dikatakan ibu yang tak berguna. Kok Kak Raka tahu Bu Dokter masih gadis? Kalian saling kenal? Pertanyaannya tentu saja membuatku gelagapan. Bersambung.